B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan teknologi dan industri di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998 hingga 1999, menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan pernah menjadi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pengembangan Teknologi. Riwayat pendidikan dasar menengah beliau di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau pernah belajar di Institut Teknologi Bandung, kemudian lanjut ke Jerman, diploma teknik penerbangan, kemudian melanjutkan gelar doktornya dengan jurusan teknik penerbangan di Jerman. Sebagai Presiden Indonesia ketika, B.J. Habibie berfokus pada upaya pelayanan masyarakat, terutama dalam konteks transisi politik pasca Soeharto. Beliau juga berorientasi pada pengembangan teknologi dan industri strategis untuk kemajuan Indonesia. Akuntabel. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beliau bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut menandakan bahwa Bapak B.J. Habibie sangat memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau membangun pemerintahan yang semakin akuntabel dengan mengeluarkan kebijakan tentang kebebasan pers di Indonesia dan menggelar pemilu pertama setelah Orde Baru. Kompeten. Sosok seorang tokoh Bapak Habibie inilah yang patut menjadi contoh bagi ASN dalam bekerja dan berkarya. Hal ini dapat dilihat dari segudang prestasi dan kemampuan beliau dalam menghadapi tantangan saat beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia di masa krisis, yang dimana beliau berhasil mengatasi kekacauan tersebut dengan membuat beberapa kebijakan dan keputusan yang sangat berharga bagi Indonesia di saat itu. Beliau selalu melakukan kualitas terbaik di bidangnya, baik dari segi seorang bapak ahli teknologi dan seorang bapak demokrasi. Harmonis. B.J. Habibie merupakan sosok yang harmonis di mana beliau sangat menghargai perbedaan, baik agama maupun budaya. Beliau tak pernah ragu mempelajari agama lain dan bergaul dengan orang yang beda agama. Dalam melaksanakan pekerjaan, B.J. Habibie juga berpegangan pada prinsip yaitu bersikaplah rasional, bertindaklah konsisten, dan berlaku adil. Dalam prinsip itu, pemimpin harus bertindak konsisten kepada bawahannya dan berlaku adil serta tidak membeda-bedakan satu sama lain. Loyal. B.J. Habibie adalah sosok yang memegang teguh komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Setelah meraih pendidikan tinggi dan karir gemilang di Jerman sebagai pakar teknologi penerbangan, beliau memilih kembali ke Indonesia atas panggilan tugas negara. Habibie mengabdikan diri untuk membangun industri strategis nasional, termasuk mendirikan dan memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Keputusannya untuk meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi berkontribusi pada kemajuan teknologi Indonesia menjadi bukti nyata loyalitasnya yang tidak tergoyahkan kepada tanah air. Adaptif. Ketika dilantik menjadi presiden di tengah krisis multidimensi tahun 1998, Habibie menghadapi tantangan besar berupa krisis ekonomi, gejolak politik, tuntutan reformasi. Dalam situasi penuh tekanan tersebut, beliau mampu menyesuaikan langkah kepemimpinan secara cepat dan tepat. Habibie mengambil keputusan penting seperti membebaskan pers, mengeluarkan tahanan politik, mempercepat pelaksanaan pemilu, dan memulai desentralisasi pemerintahan. Kemampuannya membaca situasi dan menyesuaikan kebijakan menunjukkan sifat adaptif yang tinggi demi menjaga stabilitas dan kelangsungan negara. Kolaboratif. Sepanjang karirnya, Habibie dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi kerjasama. Beliau membangun kolaborasi dengan para insinyur, peneliti, akademisi, serta pihak internasional untuk memajukan teknologi Indonesia. Dalam proyek kedirgantaraan, misalnya, ia memanfaatkan jejaring global untuk menghadirkan transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga ahli Indonesia. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menciptakan generasi penerus yang mampu bersaing di kancah global.